Ada bahasa yang mengatakan siapa saja yang berbahagia, bergembira menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah beliau-beliau ini akan diharamkan oleh api neraka. Amin Allahumma amin. Nanti detailnya ada ustazah yang akan menyampaikan. Namun dengan berbahagianya, bergembiranya kita menyambut bulan suci Ramadan ini adalah suatu keberkahan. Alhamdulillah kita semua masih dipertemukan dengan Sang Ramadan. Bulan yang penuh pengampunan, penuh makfirah, penuh kemudahan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Namun ada yang mungkin kita berpikir ya, aduh sebentar lagi puasa. Seperti apa sih kita menyiapkan diri kita ini? Alhamdulillah, teman-teman yang sudah bergabung dengan PTB, yang sudah menjadi reseller atau yang masih menjadi undangan pada malam hari ini untuk mengikuti Zoom, insya Allah yuk kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi testimoni di mana-mana eh, setiap tahunnya kita selalu dipertemukan dengan bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Dan insya Allah di masa Ramadan ini tanpa mengurangi, tanpa eh, me- mengganggu aktivitas kita, baik itu sehari-hari kita sebagai reseller, sebagai mitra yang akan melakukan kegiatan rutin kita. Jangan abong-abong nih namanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Bukan berarti terus-terus tidur terus ya, karena tidur, tidur pun ibadah. Jadi pada malam ini kami akan berbagi bagaimana mengatasi trik atau tip-tip kita menjaga puasa kita selalu fit. Puasa kita selalu dalam lindungannya, puasa kita selalu dalam kebugaran. Jadi sesuai tema pada malam ini, tetap bugar, sehat di saat Ramadan atau di saat berpuasa. Sehingga kita aktivitas rutin kita ya bisa kita jalankan. Kalau biasanya kita di bulan-bulan biasa one day one juice, nah insya Allah di bulan Ramadan kita bisa melebihi target itu. Kemudian aktivitas kita yang ibu-ibu tugasnya ya pagi-pagi tetap aktivitas rumah tangga iya, kemudian pagi langsung belanja ke pasar, besok harus tetap ketemu orang ya, presentasi dan presentasi tanpa mengurangi sedikit pun kekhusukan dari ibadah kita. Nah, di sini kita sudah dipertemukan dengan produk-produk yang luar biasa dari PT BES kita. Iya, oke. Jadi kita ada produk-produk yang luar biasa ini, alhamdulillah sudah tersedia. Satu contoh itu di sini kita ada Hub Pro ya, Habatus Sauda dan propolis. Di sini kandungannya ada Hub Pro, ada mohon maaf, ada Habatus Sauda, ada propolis, ada bipolennya juga. Yang di sini ada kandungan atau ada em, bahasa yang mengatakan karena ini sunnah Rasul juga ya untuk konsumsi habatus sauda ini menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian. Kalau kita tidak dalam kondisi sakit, maka ini sebagai maintenance, sebagai pemeliharaan kesehatan atau menjaga kesehatan. Dalam kondisi puasa kita cukup minum 2 tablet sesudah sahur dan 2 tablet sesudah berbuka puasa. Jangan lupa
Ada BMAC-nya. BMAC adalah untuk stamina kesehatan sama. Ada kandungannya pasak bumi, gamat mas, purwaceng, dan cabai Jawa. Ini luar biasa, apalagi yang kondisi-kondisi puasa awal itu biasanya eh, umumnya itu kalau puasa kok buka puasa gitu minumnya padahal disunahkan yang manis-manis ya, tapi bukan berarti dengan yang es-es. Nah, nah, kondisi setelah minum es biasanya gejala-gejala pilek gitu ya, flu, batuk itu muncul. Nah, sehingga pada situasi puasa sebaiknya saya sarankan untuk konsumsi minuman yang hangat. Umpamanya boleh teh manis, jangan terlalu teh anget, jangan terlalu manis. Kemudian oke sunahkan dengan kurma. Sebentar lagi Mbak Aziz Febian biasanya juga berbagi kurma. Nah, kurma dengan teh anget atau air putih anget ya. Kemudian makan sedikit, kemudian pergi taraweh, pulang taraweh baru nikmati tadi yang ada kolak dan sebagainya tadi ya. Nah, kemudian pada penderita yang ada gangguan paru-paru atau diabetes, di sini kita siapkan adanya susu kambing atau susu etawa dengan kombinasi herbal yaitu buah pace, kemudian ada namanya daun kelor ya. Ini saya kemarin berpikir ada pahit gitu ya. Ternyata karena sudah diolah tidak ada rasa pahit sama sekali. Nah ini. Atau susu kambing yang biasa juga boleh. Ini ada susu kambingnya. Nah, bagaimana mengatur cara meminum herbal-herbal itu sementara kita biasanya sudah cukup kenyang walaupun baru buka sedikit. Nah, ini karena stamina yang kita harus jaga untuk besok pagi gitu ya, untuk menjaga kondisi bugar pada siang harinya, kita bisa tetap bisa melakukan aktivitas rutinitas kita tanpa mengganggu, tanpa harus keinginan bubuk terus, maka kita manfaatkan produk-produk kita yang luar biasa. Kemudian jangan lupa juga para ibu atau kita juga membimbing anak-anak kita untuk belajar berpuasa, maka boleh diberikan susu kalsi ini ya untuk para eh, ibu-ibu yang sudah usia boleh tetap untuk konsumsi ini. Juga jangan lupa kolagenia. Kolagenia sekalipun ini mengandung stroberi yang ada rasa asam, insya Allah tidak akan mengganggu tentang lambung kita. Nah, kembali lagi, sering kita mendapatkan kondisi keluhan pada lambung pada saat puasa-puasa awal ya, karena sehari nggak makan, kemudian sorenya itu ngambul, ya tahu ya ngambul ya Bapak Ibu ya, abong-abong mumpung gitu ya, karena besok akan puasa, sekarang apa aja dihambek. Nah, budayanya juga kita di sini, di lingkungan Betawi ini, asinan. Nah, itu asinan. Banyak sekali ibu-ibu yang hobi dengan konsumsi asinan. Kemudian apa yang terjadi? Maka besok berkeluhlah dengan keluhan lambung. Aman, Bapak Ibu. Kita punya natural flag. Ya, natural flag ini luar biasa bagus. Jadi untuk keluhan yang ada pada lambung, ambil satu saset, kemudian ditaruh ke dalam mangkok, berikan air mendidih. Kalau ini harus wajibnya air mendidih ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia aduk-aduk sampai rata. Nanti tampilannya seperti gambar di sini. Nah, ya, nih Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini dan ini sangat bagus sekali untuk aman untuk lambung kita karena ini berasal dari tepung Garut.
Nah, kalau saya kebetulan di kampung saya ada tepung Garut gitu ya. Zaman kecil kita juga sering dibikinkan kalau di kita namanya jenang gitu ya, atau bubur gitu. Bubur Garut itu dipotongin kelapa muda kecil-kecil kemudian dengan gula merah. Nanti kemudian di toppingnya pakai santan kanil. Itu santan yang kental sekali itu enak banget luar biasa. Itu masa kecil kita. Jadi alhamdulillah dengan konsumsi tepung Garut ini atau bubur natural flake ini nggak ada geli-geli gitu, tapi nyaman sekali dan kami rasakan saya sendiri juga kebetulan tadi Pak Rizal Fahmi Ramadan menyampaikan bahwa kita praktisi kesehatan, kami juga praktek. Alhamdulillah saya ada pasien yang memang sudah lambungnya parah banget. Alhamdulillah beliau bukan orang berada sehingga membelinya itu ngecer. Paling nanti 2 saset, 3 saset datang lagi untuk membeli bubur ini. Dan alhamdulillah beliau berkabar saat ini sudah aman lambungnya. Nah, itu ada lagi habat. Nah, habat. Jadi nanti Bapak Ibu kok banyak banget sih Bu Bidan, Bu Bidan jadi Uti kok banyak banget sih. Nah, Bapak Ibu boleh memilih mana kira-kira yang mendukung. Dalam arti keluhan seseorang akan berbeda-beda, tetapi kami sampaikan produk semua ini adalah support buat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Saya 100% pemakai. Jadi yang saya sajikan ini saya sudah makan semua. Ada lagi air minumnya, boleh juga diberikan Izumi. Nah, dengan teman-teman kemahiran teman-teman apalagi Bu Laila Sari ya, itu sudah sering sekali untuk presentasi dengan praktek ini. Itu alhamdulillah dari keluhan-keluhan yang betul sampai namanya saraf kejepit gitu ya, adanya gangguan lambung, diabetes ini dengan diikut sertakan Izumi di dalam sahur dan buka kita ini, insya Allah kita akan tetap segar bugar di masa puasa kita. Malamnya kita bisa tarawih, kemudian tetap bisa tadarus seperti harapan para kaum muslimin muslimat pada umumnya. Insya Allah dengan support produk dari PT BES yang luar biasa ini, kita bisa menjalankan ibadah puasa, bisa tetap menjalankan bisnis kita tanpa suatu halangan. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, hari ini yang berbahagia. Bila mana ada yuk kita sharing karena kita juga saling support, masih sama-sama belajar karena testimoni teman-teman akan berbeda-beda. Ada yang sukses dengan ini, ada yang sukses dengan ini. Kira-kira itu Bu Burina ya sampai Burita. Burina yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau yang mau sharing dengan pengalaman masing-masing, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Uti Kartina, pemaparannya bagus, sangat luar biasa sekali. eh, Kepada teman-teman, para mitra sekalian yang mau bertanya atau yang mau sharing, silahkan. Yang mau bertanya Mau tanya, silahkan isi di kolom chat. Oh, monggo. mau tanya. Iya. Bunda Armawati mau bertanya, monggo, Eh, Mbak Rina. Iya, Bunda Ibu tadi Armawati. kan Arma ada, sepertinya mau bertanya itu. Silakan Ibu ya, Arma. ya, tadi kan ada berapa produk tuh. Ada kolagen, ada natural, ada apa tadi? Hab, Haspro. Hasbro ada, Habat ada, susu ada, Bun. Iya, nah itu terus ada susu yang alergi lagi.
Nah, karena kita puasa, itu minumnya kapan? Misalnya seperti yang natural itu, apa sahur, apa berbuka, apa sebelum tidur. Iya, jadwalnya, Bu, jadwal, jadwal minum. Baik, Ya, baik, Ya, baik. makasih. silakan Uti. Oke. Langsung saya jawab ya, Bu Rina. Ya, silakan Uti langsung dijawab aja. Baik, baik. Baik, Bu Dokter. Terima kasih. Luar biasa. Bagus banget pertanyaannya. Karena banyak produk ya, minumnya gimana? Tadi sudah saya sampaikan ya. Contohnya, kalau pada natural flag ini, karena untuk mengatasi lambung, Bunda, tadi teman-teman pada umumnya nih, kalau buka itu kayak zaman saya kecil gitu ya Bunda ya. Pagi siang itu udah ngumpulin jajanan gitu. Mama dari pasar ada ini disimpan. Pada akhirnya toh nggak kemakan. Atau malah pertama-tama itu buka oke minum sedikit kemudian makan asinan, ya, makan kolak, makan gorengan yang sering terjadi, makan gorengan kemudian minumnya es. Nah, ini secara alamiahnya minyak disiram es itu menjadi gumpal, ya Bun ya. Nah, apa yang terjadi di lambung tampungan makanan pertama kita pada lambung besar itu terjadi penggumpalan. Nah, itu yang membubarkan, membuyarkan adalah minuman hangat. Harusnya makan gorengan minumnya hangat. Tetapi kadang-kadang karena nikmatnya bulan Ramadan tadi, Bun, jadi semua dihabek. Apa yang terjadi? Begah, kemudian terawih sudah nggak kuat ya. Kadang-kadang, nah ini yang jadi menggugurkan puasanya dapat, terawihnya kagak karena kekenyangan. Nah, kita contohkan Bunda tadi menyebut natural flag. Natural flag ini mengatasi gangguan lambung, teman-teman yang mungkin ada gangguan lambung atau salah makan tadi di awal, maka konsumsi ini natural flag ini kalau sahur sebelum sahur Bunda. Jadi pertama kita konsumsi natural flag, kemudian sahurnya jangan terlalu banyak. Insya Allah ini satu saset ini juga sudah mewakili eh, satu porsi menu kita. Nah, Bunda tinggal Ya, betul. tambahi buahnya atau lauknya, proteinnya dapat, buahnya dapat. Jika Bunda juga mau minum susu kalsi, boleh. Nah, susu kalsi boleh dikonsumsi menjelang tidur. Kalau ini sebelum makan saja pada saat sahur. Kalau sore nanti saat berbuka, konsumsinya air hangat, kemudian eh, makan makanan atau yang disunahkan lah, makan kurma dulu gitu ya, kemudian makannya jangan terlalu kenyang. Pada umumnya kita karena nafsu, maemnya terlalu kenyang. Makannya nggak banyak, tetapi gorengannya 5, es buahnya 1 mangkok ya. Sementara dari siang lambung kita hanya mencerna cairan dan enzim saja, tapi tiba-tiba dikasih makanan yang super banyak. Itu kira-kira Bunda yang bisa kami jawab. Ya, apa kira-kira Ya, mewakili Astronya terjawab? kapan minumnya, Astro? Aspronya. Nah, ini sedang saya pegang, Bunda. Nah, ini adalah Imek. kekuatan kita sampaikan brandnya itu Hapro dan Bimek. Kalau kita teman-teman takut kebanyakan, pada herbal pemakaiannya sebenarnya 2 kapsul sekali minum aman. Tetapi untuk pemula atau bunda, aku nggak mau kebanyakan, gitu ya, takut kebanyakan dosis, boleh ini 1, Hapsro 1, Bimeknya Bimek 1 1. saja cukup, bunda. Iya, ini dikonsumsi setelah makan. Oke, Bun, setelah makan, kan setelah makan kita masih mungkin masih ngaji ya, masih taraweh.
Kemudian kalau yang konsumsi susu menjelang tidur minumlah susu. Ya, begitu Kolagen, Bunda. Kolagen. Kalau Bunda semuanya pengen dikonsumsi, pada dasarnya semua ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang organik. Jadi aman. Selama punten, kalau lambung kita tidak bisa menampung sekaligus, Bunda boleh kasih jeda. Ya Bun ya. Tadi setelah saat terawih buka, ya, nah setelah boleh. terawih. Sholat terawih atau sedang kita dikir, itu kan biasanya kita siapin minuman gitu ya Bun ya. Minum buat minuman selingan. Karena Bunda juga boleh konsumsi minum, ya karena puasa mungkin tidak bisa 2 liter. Dan Bunda juga tetap harus hati-hati. Pada malam hari, kita tidak boleh konsumsi air seperti pada siang hari. Takutnya nanti sebentar-sebentar ke kamar mandi. Bunda boleh tadi buka air hangat katakan 1 gelas. Makan kurma 3 biji. Diselangi sholat maghrib Bunda. Baru minum ini. Natural Flag. Nah, natural flag itu sudah saya sampaikan tadi hampir satu porsi makan ya. Tapi Makan ya. memang tidak terlalu kenyang, tidak terlalu kenyang. Selang sebentar, nah atau kita mau terawih dulu atau boleh makan, tapi secukupnya. Dengan, nah boleh Bunda kalau mau habis makan selang 1 jam, 2 jam, terlalu malam kalau 2 jamnya, 1 jam boleh konsumsi ini kalau mau gitu ya. Jadi boleh disesuaikan dengan kebutuhan Bunda. Makanya di depan tadi saya sampaikan bahwa umpamanya ada yang sakit, oh ini bagaimana ada yang diabetes gitu ya, yang ada yang diabetes gitu. Dalam kondisi puasa, insya Allah diabetes boleh dikonsumsi sekali aja Bunda untuk yang diabetes ya. Karena kita dengan puasa, insya Allah gula kita akan normal. Itu puasa adalah satu-satunya tindakan atau pelaksanaan buat perawatan orang yang menderita diabetes itu dengan berpuasa. Begitu Bunda Arma, bisa mewakili Ya, Bun? ya terima kasih. Mungkin bawa ke terawih kali ya, kolagen. Ah, siap, betul Bunda, Minum betul. dikit-dikit. Betul, iya. Daripada Coca-Cola. Karena sebelah saya itu suka bawa minuman merah, tapi isinya Coca-Cola atau sirup gitu. Dan di es. Nah, itu Bunda yang nggak ini. Kalau kita air putih ditetesi izumi saja. Bekelnya kalau teraweh gitu ya Bun ya. Jadi kita bagaimana menempatkan, oh ini saya sedang butuh Haspronya atau habatnya, jantungnya berdebar-debar, jadi habat yang lebih utama. Begitu Bunda. Kira-kira itu Bunda ya. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Ini Mbak Rina ada di chat. Kebetulan belum ada yang di chat nih, Uti, Oke. Ya, monggo teman-teman yang mau semua, sering-sering. teman-teman semua para mitra, kalau ada yang mau di chat silakan di kolom chat atau langsung Boleh. langsung bertanya ke Uti Kartina. Silakan teman-teman. Atau mau yang Belum ada ada yang ya. mau sharing, monggo. Atau ada yang mau sharing, silakan. Assalamualaikum Bu Rina Uti. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya Silakan Ini Umi ada. mau Kasum. ini Uti Ramadan kemarin Umi sempat masuk UGD itu Uti Bu Rina. Oh, Masya Allah. Iya Innalillahi. karena Kenapa? kelupaan itu Ramadan sekitar udah pertengahan ya. Mungkin kalau awal-awal
Umi masih inget nih susunannya gitu kan, air minum yang anget-anget dulu gitu kan. Iya, Nah itu kayaknya udah mulai pertengahan, udah mulai lupa tuh Uti. Akhirnya betul, makan betul. apa? Ayam gepreknya nggak inget Hmm, itu, kayak nggak sadar ternyata ada sambelnya pedes banget Uti. pedes banget. Oh, ya Betul yang tadi Allah. Uti bilang, temennya Hmm, itu es teh manis Ti. betul, Jadi itu betul. bener-bener di luar kontrol, Umi sampai lupa gitu. Mungkin karena habis aktivitas, terus tiba-tiba beduk, terus yang tersedia adanya itu langsung makan, Ya, lupa betul, gitu. betul. Bener Oh, besoknya alah. tuh masuk UGD Uti. Nah mungkin Uti tips trik dari Uti gimana caranya supaya itu jangan terulang lagi di Ramadan ini, dan Ah, ternyata itu lambungnya asamnya langsung naik Uti. Ya kaget kali karena perut kosong diisi es teh betul, manis. Nah, mungkin betul, betul. Uti tipsnya apa nih supaya Ya, kita wabil khusus Umi nih supaya sehat selama Ramadan ini ya. sampai Idul Fitri Uti. Terima kasih Uti, Bu Rina. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab, wabarakatuh. Uti. Baik, baik. Terima kasih, Bu Rina. Baik, Umi Hajah, Umi Kalsum. Pengalaman ya, memang betul. Kata pepatah, pengalaman itu tak bisa dilupakan ya. Menjadi guru. Ya. Jadi pengalaman yang Umi alami itu betul-betul eh, mudah dinalar sebenarnya. Tadi Umi cari juga bahwa perut kosong dikasih geprek sambel ya. Kemudian memang nikmat banget nasinya anget-anget sambal geprek. Eh, dipakai gomnya es teh manis. Memang luar biasa melepas dahaga ya. Ternyata malamnya kolik. Nah, itu. Jadi kondisi yang Umi alami itu kita semua pada saat kita berpuasa tidak ada asupan makanan yang masuk ke lambung besar kita atau disebut mah. Orang menyampaikan sakit mah gitu. Mah itu adalah apa namanya? Sebenarnya bahasa Latin itu adalah lambung besar. Lambung besar kita ini kosong dari mungkin sahur kita sekitar jam 4 itu dicerna sampai jam 9 udah habis ya Umi ya. Maka jam 9 10 itu udah keruyuk-keruyuknya, cacingnya kelaparan bahasanya begitu ya kan. Itu perut kita isinya tinggal selaput lendir saja sama asam lambungnya. Nah, itu yang dicerna cuman itu. Maka sering terjadi cacing-cacing berbunyi gitu. Wah, kode nih gitu ya. Sudah perut kita minta diisi. Tetapi kalau dalam kondisi kita berpuasa, kita pasti menahan untuk tidak nambah isi. Nah, dalam kondisi luka, ini otomatis kalau tidak ada yang dicerna, kemudian mesinnya itu tetap harus memeras, sehingga tidak ada yang diperas. Nah, pada situasi tertentu, kemudian pada saat-saat yang sudah lama kan itu perut kita tuh dengan kosong, apalagi nanti sekitar jam 2 ya, jam 2 itu sudah lapar ya, sudah lemes. Nah, itu tidak bisa beraktivitas. Nah, ditambah lagi Umi kemudian tadi malam lupa nih terisi dengan ayam geprek dan es teh tadi, maka perut yang kosong tadi kemudian mengumpulkan ya ada minyak, ada cabai ya Umi ya. Kemudian harusnya itu minumnya air hangat, tetapi itu diberi es. Nah, penggumpalan itu kemudian eh, karena kita hidup di dunia medis biasanya sudah bingung, udah pengen langsung ke rumah sakit, maka Umi masuklah ke IGD. Nah, di sana banyak ya Bu Rusmita apa obat-obat mah yang bisa dimasukkan, kemudian injeksi yang bisa dimasukkan, maka teratasilah saat itu. Nah, trik dan tips yang kita bisa bersama-sama nikmati di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai terulang Umi mengalami sayang banget ya Mia harus batal karena ke kelalaian kita, kesembronoan kita.
tip yang paling tepat apabila kita dalam kondisi sedang di luar, tugas luar, kemudian apalagi berbuka bersama, itu alangkah baiknya cairan yang kita masukkan adalah hangat kuku. Mau teh anget manis boleh, atau biasanya kalau di acara apa gitu suka bersama, suka ada bubur juga, itu boleh bubur dulu hangat. Kalau teman-teman biasanya juga karena ini budaya, gorengan itu selalu tersediakan, ya. Ada lontong dan gorengan, Masya Allah. Di sini itu, di lingkungan kami, jam 2 siang hari itu, tukang lontong sudah berjejer itu Umi. Bakwan, tahu isi, macam-macam itu sudah terpampang gitu ya. Sampai jam 4 nanti jalan jalan kampung saya aja macet total. Nah, ini karena apa? Budaya tadi. Puasa-puasa kayaknya itu takjilnya kalau nggak gorengan sama lontong nggak resep ya. Nggak ada asinan, nggak ada kolak, kurang resep. Nah, ini kita Kurang bisa afdol hati-hati. sebenarnya. Iya, betul. Jadi air hangat, sunahnya dulu kalau ada kurma ya kurma 3 biji. Atau kalau mau gorengan, gorengan lah sebiji 2 biji boleh. Biasanya di jeda sholat maghrib dulu. Sholat maghrib biasanya boleh makan ya, kasih makan, kemudian selang lagi apa gitu ya, baru sholat taraweh. Nah, untuk menjaga yang paling aman adalah minuman hangat, hangat kuku. Itu Umi, pedas, asam agak dihindari dulu ya pada bulan puasa, apalagi baru buka pisang. Mungkin kalau setelah terawih itu mau makan asinan, mau makan ayam geprek sudah boleh. Begitu Umi Kalsum, semoga Terima sukses. kasih Uti. Terima kasih Sama-sama Bu Rina. sayang. Ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, eh, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak kayaknya ini ya, sepi suaranya nih. Kalau Bapak itu biasanya punten ya, kalau Bapak itu to the point memang. Jadi Bapak teh nggak aneh-aneh, nggak suka rujak, gitu ya Pak Haji Saleh ya. Nggak suka apa namanya makanan-makanan yang kayak mak-mak nih loh. Ada rujakan, ada asinan. Kalau ayah biasanya teh anget, kurma. Nah, to the point. Kalau mah pengen makan ya biasanya langsung makan. Tapi alhamdulillah juga ukurannya ya jarang sekali pasien kita yang bapak-bapak lambungnya salah itu jarang. Karena Ya, beliau betul punya sekali. punya ukuran sendiri ya. Mak-mak biasanya. Betul, Uti. Iya, nah. Pasien lambung itu rata-rata Mungkin emak-emak. ada yang mau sharing-sharing Bu Rina? Iya, silakan Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang betul. mau sharing silakan. Kolom chatnya masih kosong nih, Uti. Alhamdulillah. Artinya para hadirin semuanya menyimak ya, Betul, betul. menyimak. Dan ini kan Mbak Rina bukan hal yang pertama toh ya. Kita sudah sering menjalani bulan suci Ramadan ini eh, dengan produk yang luar biasa dari PT BES. Mudah-mudahan sudah menjadi bayangan. Oh ini aku nggak perlu besok sampai apa namanya drop ya menjadi loyo di siang hari karena kita sudah punya eh, apa produk-produk yang akan mendukung dan akan mensupport kesehatan kita di siang hari. Sehingga kita bisa tetap melakukan pelayanan dengan baik, prospek dengan baik, menggunakan produk-produk dan oh ya lupa untuk para ibunya juga tetap bahwa di bulan Ramadan pun Bapak Ibu, ibu-ibu nih wabil khusus boleh tetap berdandan ya, mempertahankan penampilan kita
dengan produk-produk yang luar biasa. Nah, saya malam ini pakai Twisten. Saya sedang mencoba dengan Twisten. Tak amati kayaknya ya bagus. Jadi Iya, betul. walaupun, Betul, Uti. nah, iya, Cushion itu bagus. walaupun, nah, tadi kata Betul, Mbak saya juga pakai, Mandasari, Uti. alhamdulillah. Walaupun sudah setulegi ya, tadi bahasanya apa itu? Walaupun kita sudah tua, insya Allah kita menjaga ya, menjaga penampilan kita tetap segar, tetap bugar dengan produk yang luar biasa. Oke, baru jam 9 kok Mbak Rina. Cuman di Iya sini ya, Uti ya. hujan. Mungkin sudah pada mulai prepare ya, Uti ya. Mau memasuki Kayaknya bulan Ramadan, demikian. udah siapin tuh Natural Flex, susu kambing Iya, mungkin ya. Terus betul, betul, kemudian betul. Hubs Pro, Iya, B-Max, betul, kolagen, betul. udah pada persiapan. Betul Mbak Rina, betul, betul, betul. Mungkin Ayo, ada tambahan dari Rizal, mungkin Umi atau Abi. yang sharing dulu kali saya. Oh iya Biasanya ya. ini Yang sampai sharing setengah mungkin 10. si Ibu Rosita mungkin mau sharing. Ayo Bu Haji, sharing-sharing berbagi pengalaman. Oh iya, Bismillah. Boleh, Ti. Oke, mangga. Terima kasih Ibu Rina, host kita yang malam ini luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Uti Kartina. Kamu udah standby belum? Alhamdulillah, wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau saya pribadi mungkin akan memberikan pengalaman sedikit tentang bagaimana kita dalam keadaan puasa kita akan tetap fit dan sehat dengan menjalankan tugas kita sebagai pengusaha, sebagai tenaga medis, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai eh, tim di luar sana yang mana mereka memerlukan kita dengan supportnya kita, kehadiran kita. Jadi di sini saya pernah waktu puasa Senin dan Kemis pakai sahurnya itu nggak terlalu mengutamakan makanan berat. Kebetulan yang ada itu saya selalu sedia Natural Plus itu setiap pagi disediakan mantu saya itu untuk sarapan. Dan waktu saya puasa Senin Kemis itu saya cuman pakai Natural Plus itu saya rebus sedikit air, terus saya tambahin beberapa sendok. Sesudah itu saya gabung dengan susu kambing Evigo yang original. Alhamdulillah, Masya Allah keren banget. Sampai buka puasa juga badan juga fit. Terus kondisi badan juga enak. Terus sebelum imsak itu saya udah langsung minum Izumi itu langsung saya tetesin 3 tetes di air yang 600 mili yang sudah saya campurin dengan air hangat. Alhamdulillah buka puasanya lambungnya aman, terus badannya juga seger. Jadi penampilan juga kita bisa jaga, badan juga nggak terlalu gendut gitu. Dengan adanya produk-produk herbal PT Base ini, saya tambah yakin karena perusahaan ini memang luar biasa, produknya yang benar-benar bagus. Tadi pagi aja itu saya cuman sarapannya natural plus sama sama ini apa namanya tuh kolagen. Sampai pulang ke rumah sesudah ngambil barang di kantor, sampai di rumah sholat asar,
baru makan, itu perutnya masih dalam keadaan aman. Dan mudah-mudahan kita yang menjalankan puasa besok ini bisa makan atau menyediakan natural plakes ditambah dengan susu kambingnya, badan kita sehat dan kita juga bisa aktivitas seperti biasa dan stamina kita sampai malam bisa terjaga, bisa qiyamul lail, bisa sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ada sedikit testimoni ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Waktu kita menjalankan ibadah puasa, kita selalu dalam keadaan sehat, fit, dan Amin. serta bisa RO kembali dan mengumpulkan RO-nya, mudah-mudahan bisa vacation lagi ke Amin. China sama Bu Rina Keren. sama Uti. Gitu aja ya teman-teman Sip, sip. testimoninya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari Amin, saya. amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada pertanyaan nih sepertinya Uti dari Ibu Siap, Yati mangga, Esko mangga. 12. Assalamualaikum. Untuk saya mau bertanya natural flex apa untuk pasien diabetes amankah gitu. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Uti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yati ya. Esko 12. Ya, betul Mbak Yati. Baik. Natural flex apakah aman pada penderita diabetes? Insya Allah aman. Karena ini gulanya gula aren Gula ya aren. atau gula merah. Jadi ya lebih aman. Yang lebih galak itu adalah gula tebu ya, gula tebu. Sekalipun gula batu itu juga terbuat dari gula tebu, tetapi gula batu masih sedikit aman ketimbang gula tebunya, gula pasirnya gitu maksudnya. Jadi aman Bu, natural flag untuk penderita diabetes itu bagus. Nah, yang saya terima kasih Bu Haja Rosmita tadi menyampaikan betul. Alhamdulillah kami menjalani puasa gitu ya. Sahur dengan natural flag aja ini sudah saya sampaikan tadi ya. Hampir satu menu porsi makan kita. Dan ini sangat aman untuk lambung. Bahkan beliau sampai pulang juga masih dengan tenaga yang fresh. Nah, itu alhamdulillah juga dari testimoni atau cerita-ceritanya Bu Hajah Rusmita tadi betul kami aminkan, kami akui gitu ya. Memang produk-produk ini luar biasa. Iya Mbak Yati sama-sama. Produk kita ini luar biasa dan aman. Nah, teman-teman pada penderita diabetes itu kalau kita bisa menjalani puasa Senin Kemis aja itu sudah sangat-sangat luar biasa mendukung ya. Jadi kuman-kuman diabetes ini atau apa sebenarnya kerusakan pankreas, kelebihan gula di dalam darah ini kita bisa eh, memberi terapi dengan salah satunya puasa. Jadi monggo kita sama-sama mau Senin Kemis boleh, mau Daud boleh. Alhamdulillah pada saya kurang lebih 10 harian kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Jadi di awal-awal ini kita memulai kalaupun nih teman-teman ini kesiangan ya, kesiangan sahur. Nah, teman-teman boleh ambil ini satu langsung boleh dikonsumsi di bareng dengan susu tadi juga boleh. Itu saja insya Allah cukup. Ya, begitu Mbak Yati. Semoga eh, apa bisa menginspirasi juga buat keluarganya, buat teman-temannya, juga Mbak Yati sendiri. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Rina. Masih adakah lagi? Iya, terima kasih Uti. Eh, Satu nih, mau tanya dong Uti, Bu Rina. oh ya, silakan Oh, Pak boleh. Faisal. Siapa enggak Pak Feng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau
curhat sedikit masalah saya kalau pas puasa ini tentang Boleh. kesehatan aja. Saya kebiasaan saya kalau buka puasa itu jarang sekali minum air hangat gitu, langsung kadang-kadang suka es gitu ya, Uti. Es Betul. kelapa, es apa tuh namanya tuh yang merah itu tuh, es buah gitu loh. Ya. Nah, itu tapi saya tuh alhamdulillahnya kok aman-aman aja gitu loh, aman-aman aja ke sayanya. Jarang jarang begitu ini di lambung gitu kan. Kalau flu-flu dikit wajar lah ya. Maksudnya di lambung saya. Ya. Apakah nanti pas di usia tertentu ya baru berasa aja gitu apa gimana tuh itu ya? Kalau saat-saat ini belum begitu berasa, apakah nanti saya jadi agak lampu kuning juga sih, agak takut-takut juga nih udah menginjak umur dia mau ke 50-an gitu kan ya maksudnya. Itu Siap, siap, satu. siap. Yang kedua, Oke. kalau pas sahur, kadang kalau lagi malas makan itu pengennya makan Indomie rebus mie instan. Aduh. Itu juga, iya, kadang mau makan apa aja padahal gak selera, kurang selera. Tapi kalau mie instan kadang-kadang pakai telur setengah matang itu suka gitu. Nah, itu juga efeknya kesananya itu gimana itu ya? Selama ini alhamdulillah saya nggak pernah penyakit mah Aman-aman atau aja apa ya. aman-aman aja. Oke. Apakah nanti di usia tertentu saya bakalan nanti ininya gitu loh. Ya udah itu aja itu. Oke, baik. Paham itu ya pertanyaannya itu ya. Ya, Yang satu siap, pas siap, buka puasa, yang satu pas sahur. siap. Langsung saya jawab ya, Ya, Neng Rina. langsung Uti dijawab. Siap, siap. Baik, Pak Faizal, terima kasih. Ini juga mewakili dari teman-teman yang mungkin sama pertanyaannya, namun malu mengungkapkannya, gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi, ya, jadi yang pertama terbiasa. Nah, tadi Uti sampaikan juga di depan, pada umumnya orang tuh kalau buka puasa dari dahaga seharian ya, itu kayaknya kalau minum es tuh nyes gitu. Aduh, luar biasa ini kayaknya, aduh leher langsung terbanjiri gitu ya. Air surga, enak banget gitu. Nah, tetapi Pak Faizal tidak masalah. Oke, tidak masalah. Selama pasangan yang Bapak konsumsi untuk berbuka. Contohnya gitu ya. Pada umumnya orang-orang pada suka gorengan. Gorengan, buka takjilnya itu gorengan, kemudian es. Ini hampir 80% ya jajanan yang ada di lapangan gitu ya. Kemudian para kaum muslim muslimat itu pada umumnya begitu suka es. Selama pasangan makannya itu tidak banyak gorengan, tidak banyak sambal, mungkin aman. Tapi yang perlu Bapak ketahui gitu ya, sebenarnya tubuh kita ini punya suhu di 37 derajat. Sementara es itu ada punya suhu sampai di 0 derajat, bahkan minus sekian. Nah, untuk minuman yang kita konsumsi, kemudian untuk menyelaraskan dengan suhu tubuh kita, namanya hipotalamus atau pusat pengatur panas itu bekerja sangat 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 berat. Sangat keras. Contoh saat sangat keras. Pak Faisal minum es gitu ya, enak sih nikmat. Tapi Bapak pernah ngerasain nggak di belakang kepala gitu kayak nyut gitu. Nah itu salah satu eh, teriakannya hipotalamus. Aduh Pak Faisal kalau minum kalau bisa jangan yang adem-adem dong kan begitu ya. Itu baru di keluhan tubuh apa eh, kontrol otak kita, otak kecil kita. Dia teriak. Nah, kemudian di dalam lambungnya, di dalam lambungnya kalau Pak Faisal minumnya hangat, itu sudah menyesuaikan tubuh kita, maka di lambung besar penampungan pertama aman-aman saja. Nah, itu. Kemudian, apakah nanti di usia-usia tertentu pasti bisa dipastikan karena kekuatan kita saat ini dengan 10 tahun yang akan datang berbeda. Ya, itu dari segi minum es. Mungkin 5 tahun yang lalu Uti sama gitu Pak Fai. Kalau ini rujak degan lah gitu ya, ada timun suri lah. Tapi 2-3 tahun sekarang itu udah enggak. Jadi ya tetap teh hangat,
karena saya memang sudah harus mengurangi gula, ya teh hangat 2 tawar. Kemudian saya batasi kalau umpamanya ada gorengan cukup makan 2, kemudian kita selang sholat dulu. Habis sholat kalau mau makan nasi ya ayo makan nasi, kalau enggak apa apa gitu ya yang tidak terlalu memberatkan. Kemudian kita taraweh. Setelah taraweh kita bisa santai-santai sebentar gitu ya. Atau kadang-kadang pelayanan saya karena pulang taraweh kita janjikan kalau puasa sampai ibu-ibu itu takut untuk suntik KB karena berasumsi membatalkan. Saya menghargai sok mangga aja habis taraweh pelayanan. Nah, kemudian ke yang pertanyaan kedua, sahur. Memang sahur itu kadang-kadang semua berat Pak Faisal. Apalagi kita membelajarkan anak ya, dibangunin sudah kutek-kutek mata, tinggal maem aja susah. Nah, sementara kita para emak-emak ini harus nyiapin masak dulu ya. Kita nyiapin masak dulu semua siap baru bangunin anak-anak, biasanya suami itu udah atau kadang-kadang suami ikut ngaji, kita yang nyiapin sambil ngaji juga. Nah, itu. Kemudian konsumsi kalau Indomie itu selera gitu ya karena sama aroma itu saja sudah menggugah selera kita. Tetapi kembali konsumsi mie dalam jangka panjang atau menjadi kemudian kebiasaan itu sangat tidak bagus Pak Faisal karena bumbu-bumbunya yang luar biasa enak itu tidak mengenakan untuk tubuh kita ya. Kemudian sebenarnya teman-teman juga tahu kalau konsumsi mie yang berkepanjangan bahkan pernah ada seran ya teman-teman mungkin juga mendapatkan orang yang konsumsi spaghetti ternyata mie itu tidak bisa dicerna dalam waktu singkat di dalam lambung kita. Nah, itu kadang-kadang kenapa kembung, kenapa nggak bisa BAB, karena tidak ada serat. Kemudian obat dari mie itu sendiri ya, namanya bahan pengawet mie karena saya tidak akan bercerita mendapatkan share ya mungkin edukasi ya sebaiknya kita nggak boleh konsumsi mie terlalu banyak gitu. Itu mungkin teman-teman juga pernah dapat share-sharean dari grup sebelah bahwa konsumsi mie itu loh ini seperti ini. Tetapi bagaimana kita bisa membatasi makanan-makanan siap saji. Karena itu intinya tidak baik. Alangkah baiknya kalau kita konsumsi yang masakan-masakan eh, yang bisa didadak lah gitu. Kalau kami pribadi Pak Faye, itu belum tentu 1 bulan sekali kita masak Indomie. Kalau saya kadang-kadang pengen masak mie Jawa, nah itu juga pas kumpul keluarga gitu. Jadi bisa dirubah dengan konsumsi mie-nya bolehlah seminggu sekali atau kalau kepengen saja. Kemudian jangan mengikuti kata tidak mau atau males karena kalau dalam bulan suci Ramadan sahur itu menjadi wajib. Ya, mungkin lebih jelas nanti ada yang menjelaskan bahwa sahurnya kita itu menjadi wajib. Alangkah baiknya untuk jangka panjang Indomie, mie instan, semua makanan siap saji itu tidak bagus Pak Say. Jadi mending karena kita sedang bicara di kesehatan ya, mending kita untuk hidup sehat. Begitu kira-kira Pak Faisal. Semoga bisa menjelaskan apa yang menjadi keluhan Pak Faisal dan kita sehat di bulan Ramadan. Biasanya sahur mie itu juga jam 12 sudah keruyuk-keruyuk loh ya. Perutnya udah nggak enak, kadang-kadang lehernya jadi panas. Ya, gitu Pak Fai. Itu sosis sama nugget itu termasuk masakan siap saji itu ya? Berarti sama aja ya? Betul. Kecuali nugget yang bikin sendiri ya. Kecuali nugget yang bikin Bukan sendiri. nugget yang dijual-jual di freezer itu. Iya, betul. Nah, kalau Pak Faisal bisa ngimbangi ini ya,
diimbangi dengan ini Pak Siap, Fai siap. ya. Nah, insya Allah. Oke, oke, Tapi siap. alangkah baiknya kalau bisa ya tidaklah ya mulai dikurangi. Oke, Mungkin aman nyeplok telur, aman siap. nyeplok telur ya. Ceplok telur atau telur Oke, rebus mungkin Pak Fai. Telur iya rebus kan Oke, bikin betul. Uti, kenyang. makasih. Sama-sama. Ya, Uti. Siap. Makasih Uti, Bu Oke, Rina, makasih. Iya, sama-sama Pak Fai. sama-sama. Ada lagi yang mau sharing-sharing atau bertanya? Closing statement dari Uti mungkin, atau ada tambahan dari Arizal, Umi Elis, atau Abi? Sudah Closing boleh? statement dulu aja. Oke, Oke, baik. Closing silakan statement Uti, dulu. closing statementnya. Siap, siap, siap. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia peserta Zoom pada malam ini. Itulah tadi yang bisa kita sampaikan. Yang perlu kita sadari adalah kewajiban kita sebagai umat Muslim dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yang mana tugas kita sebagai pribadi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pebisnis, dan juga sebagai eh, apa namanya yang bergerak di sosial, bahwa kita tetap harus menjaga prima kita di saat bulan suci Ramadan. Jadi jangan kegiatan kita ini menjadi apa namanya alasan atau menjadi penghalang gitu ya, karena situasi-situasi yang tidak terkendali. Bahwa tadi sudah diambil beberapa sampel bahwa kelalaian kita gitu ya dengan konsumsi makanan-makanan yang mungkin menggiurkan gitu loh ya, Masya Allah, rujak, es degan, es dan lain-lainnya gitu ya, tetapi bukan SSB ya. SSB selalu menyemangati gitu ya. Jadi untuk es-esan tadi mungkin lebih baik dikonsumsi di malam hari, tidak saat pas buka berpuasa. Itu betul-betul apa kita meneladani Nabi kita, Rasul kita, bahwa kita berbuka puasa itu cukup air hangat ya, dengan 3 butir kurma, atau bagaimana mau mengambil ganjilnya, 1 kurang 3 sedang 7 kebanyakan gitu ya. Nah itu. Kemudian dengan dukungan produk-produk kita yang luar biasa ini, kami merasa meyakini bahwa teman-teman 85% atau 90% ini sudah menjadi mitra, sudah menjadi reseller, dan kita sama-sama mempunyai. Sampai tadi disampaikan oleh Bu Rusmita bahwa kita bisa dengan RO ya. Dengan RO kita mengumpulkan RO untuk vacation, kemudian untuk kita sendiri kesehatan kita, malah juga bisa untuk jualan. Nah, itu dari produk-produk yang luar biasa ada di produk kita, insya Allah ibadah kita tersupport ya, tidak terhalangi, tidak menjadi gangguan, tidak ada penggoda, dilancarkan semuanya. Tetap semangat dengan produk yang luar biasa, terlebih Natural Flag. Itu kira-kira Bu Rina, terima kasih semuanya. Apabila dalam penyampaian Uti, menjawabnya Uti ada yang kurang pas, ada yang belum, kok marem ya gitu ya, nanti bisa di lain waktu. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir salam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uti ada yang bertanya nih, Ti. Gimana nih, Ti? Udah ditutup kok ya, nanti lagi. Iya. Baik, terima kasih Uti atas penjabarannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Uti jadi amal jariah, jadi Amin. ada manfaatnya, bermanfaat buat kita semua, dan menjadi pahala buat Uti dan kita semua. Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian
ada tambahan dari Umi Elis atau Arizal? Umi Elis biasa. Iya, Umi ada tambahan dari Umi. Silakan, Jan. Umi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ini Uminya sedang di luar. Tadi jalan-jalannya pakai motor, jadi lagi berhenti kena hujan. Karena Ya, hujan. boleh lanjut nih tutup sama Riza aja. Sampai ketemu besok di SLI, karena besok akan ada challenge atau tantangan yang akan diberikan kepada mahasiswa SLI dari Smart Card 150 dan Smart Card 500. Ya, langsung ke Rizal aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang banyak ya wabarakatuh. nih. Oke,